Dan di hari yang spesial ini kami hadirkan juga coach spesial, siapa lagi kalau bukan Pak Tung Desem Waringin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Pak Tung Desem. Selamat malam Pak Tung. Selamat malam. Sehat? Sehat, kuat dan bergairah. Wah, selalu ya, selalu semangat. Harus semangat. Semangat harus tinggi, etos kerja juga harus tinggi. Selain tinggi dan panjang. Tinggi dan panjang. Oke, Pak Tung, malam ini kita semua pakai baju merah-merah karena kita juga merayakan Imlek ya. Dan malam ini kita akan menjawab pertanyaan yang mungkin seringkali ditanyakan banyak orang. Karena banyak orang suka bertanya, kok orang Tionghoa bisa sukses ya? Rahasianya apa sih? Gimana sih caranya? Hari ini kita akan beberkan semua rahasianya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke. Nah, tapi sebelumnya itu sebenarnya nggak salah sih mereka bertanya Pak Tung. Karena banyak sekali kalau kita melihat setiap tahun kan seringkali tuh dipublish orang-orang terkaya di Indonesia. Ya, ada berbagai versi. Nah, berikut ini adalah data tahun lalu, bulan Desember tahun 2017 berdasarkan majalah Forbes. Oke, 10 orang terkaya di Indonesia. Yang pertama ada Pak Budi dan Pak Michael Hartono. Yang kedua kita lihat ada Pak Eka Cipta Wijaya. Ketiga ada Pak Susilo Wonowijoyo. Yang keempat ada Pak Antoni Salim. Kelima ada Pak Sri Prakash Lohia. Keenam Pak Benjamin Setiawan dan keluarga. Yang ketujuh Pak Chairul Tanjung. Kedelapan Pak Tahir, 9 Pak Mokhtar Yadi, dan di urutan ke-10 Pak Yogi Hendra Atmaja ya. Dari daftar 10 orang terkaya di Indonesia, 8 diantaranya beretnis Tionghoa. 80% orang Tionghoa. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang ada rahasianya bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang terkaya di Indonesia? Gimana Pak Tung? Jadi dalam hidup ini bagus sekali acara malam hari ini karena ketika kita membaca seperti begini ada 3 sikap kita. Satu, Anda iri, dengki, atau terinspirasi. Pilih mana? Terinspirasi. Very good, inilah. Jadi ini sangat penting, kalau kita terinspirasi kita membuka mata hati untuk mau belajar. Sedangkan kalau kita ngomong, apakah ini namanya stereotype? Maksudnya apa stereotype? Stempel. Mestinya ya. Karena tidak semua suku Tionghoa itu kaya. Mestinya kalau suku Tionghoa atau keturunan Tionghoa kaya, berarti 90% orang di Indonesia ini kaya. Karena 90% orang di Indonesia ini datangnya dari Yunan Selatan, dari Tiongkok semua. Ada yang datang lebih awal, jadi dari dulu sudah lebih lama datang, ada juga yang datang baru-baru saja. Nah, tentu saja sebetulnya juga ada penelitian dari satu dosen dari Beijing gitu ya tentang studi Indonesia. Dia meneliti bahwa 70% orang Tionghoa yang masih baru gitu ya, ternyata di Indonesia juga kaum papa. Kalau boleh kita belajar stereotip juga, sebetulnya bukan suku Tionghoa yang sukses, melainkan suku perantauan. Suku perantauan punya sifat-sifat yang hampir mirip, rahasianya gitu ya. Contohnya, orang Madura di Madura tentu saja ada yang sukses, tapi mungkin 1%, 2%, 3%, 4% dari total. Misalnya 1000 yang sukses 5. Tapi suku Madura yang merantau di Pontianak, bisa 30%, 40% di sana orang sukses. Jadi betul-betul typically orang perantauan itu mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan orang yang tidak merantau. Apakah tidak merantau tidak sukses? Enggak, ada juga yang sukses. Sekali lagi. Tapi di sini merantau, berarti, tapi kita lihat berarti bukan suku etnisnya Tionghoa atau bukan Tionghoa, tapi terlebih lagi sebenarnya perantau itu punya kinerja atau semangat juang yang lebih tinggi dan lebih besar ya. Secara persentase ya. Jadi orang-orang perantauan itu rahasianya sebetulnya bukan hanya orang perantauan. Kalau Anda tidak merantau juga punya sifat seperti ini, sukses menanti Anda. Ini gitu ya. Jadi ketika seorang perantauan, itu biasanya apa? Satu, hemat. Karena tidak ada cadangan. Kalau duitnya habis, minta siapa? Mamanya. Loh, mamanya di mana? Jadi jauh di sana gitu. Jadi minta kiriman lama gitu ya. Terus kemudian selain hemat, mereka tangguh. Tidak ada pilihan. Begitu tangguhnya, mereka kerja itu sungguh-sungguh. Sampai pagi, sampai malam mereka bersedia. Salah satu contoh ada cerita di Glodok gitu ya. Ada Koh Haliong.
Ko Alyong ini buka toko, sukses, cukup kaya, makmur. Satu hari dia mau meninggal dunia. Ketika dia mau meninggal dunia dalam kondisi sekarat, anak-anaknya berkumpul. Dia punya 5 anak. Kemudian dalam agak riip-riip, dia kemudian absen anaknya. No. Asyang mana Asyang? Oh saya Pak, hadir. No. Amoy, Amoy. Oh saya Bapak, hadir. Aling, Aling. Oh ya hadir, hadir. Ahok, Ahok ternyata hadir juga gitu ya. Wah. Terus kemudian Ahan, anaknya yang paling kecil, hadir. Kemudian begitu hadir semua, dia mendadak langsung matanya cerah. Loh, siapa yang jaga toko? Hadir di sini semua, kagak kerja itu ya. Pikirannya langsung, waduh toko gimana nih? Siapa yang jaga? Kalau semuanya hadir di sini, siapa yang jaga? Itu tangguhnya segitu. Zaman dulu papa saya punya toko, buka enggak begitu lama kok, cuma selama 365 hari dia buka 364 hari. Waduh, tutupnya cuma 1 hari doang? 1 hari, 1 Januari, sisanya buka terus gitu ya. Karena kalau libur itu pas rame, jangan tutup gitu ya. Betul. Jadi budaya tangguh ini luar biasa. Ada satu lagi, mereka peka terhadap peluang bisnis yang menguntungkan. Jadi mereka melihat mana yang menguntungkan. Tapi biasanya kita kalau hidupnya nyaman, kan sudah nyaman toh. Yeah. Kan semuanya terpenuhi. Ketika semuanya terpenuhi, ya enggak perlu berpikir. Manusia itu seringkali berpikir karena kepepet. Nah begitu mereka datang, mereka survival kepepet, mereka mikir, mana yang menguntungkan mana, yang menguntungkan mana, yang enak mana, yang menguntungkan mana. Jadi mereka milih peka terhadap peluang-peluang bisnis yang menguntungkan. Makanya Miss Mary ini dan semua peserta di sini, pemirsa dari Metro TV yang saya cintai, saya punya quotes. Jadi yang namanya sukses itu tidak mengenal sara kok. Sukses mengenal strategi dan komitmen untuk menjalaninya.